Sama halnya saya bersama istri seringkali berkelahi, bertengkar. Waktu awal-awal kami menikah, waktu awal kami berpacaran. Tapi yang terjadi, waktu kami mulai saling mendoakan, waktu kami mulai mendekatkan diri sama Tuhan, maka kami yang kasar jadi lemah lembut, maka kami yang jahat jadi baik, maka kami yang egois jadi selfless. Perubahan terjadi waktu Roh Kudus memenuhi kita. Beda daya ubah antara air. Air ini ada di depan saya, tidak mengubah apa-apa. Air ini ada di atas saya, juga tidak mengubah apa-apa. Air ini ada di samping saya, juga tidak mengubah apa-apa. Air ini ada di belakang saya, juga tidak mengubah apa-apa. Coba saya pindahkan air ini, ada di dalam diri saya. Wow, saya bisa merasakan transformasi energi, saya bisa merasakan kesegaraan, saya bisa merasakan kekuatan. Saya khotbah lagi 5 kali, saya seladenin. Apalagi kalau B2 ada di dalam diri saya. Beda sekali antara B2 di depan sama B2 di dalam. Makanya Yesus berkata, ada lebih berguna kalau aku tuh ada di dalam kamu, maka aku akan mengubah dirimu. Karena perubahan itu tidak pernah terjadi di luar ke dalam, tapi perubahan itu terjadi dari dalam keluar. Dan luar biasa, ketika Yesus naik, apa yang terjadi saudaraku? Selama 10 hari, murid-murid ketakutan. Mereka lari ke loteng atas untuk berdoa tiap hari. Dalam Kisah Rasul 1, ayat 14 sampai 16. Yang terjadi adalah mereka berdoa, tidak ada satu mujizat terjadi. Mereka berdoa, tidak ada satu keberanian untuk keluar dari 4 tembok gereja dan mulai bersaksi. Mereka berdoa, tidak ada kegairahan, yang adalah kejenuhan. Saya kasih tahu, kalau Yesus tidak ada dalam diri kita, kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita, maka hidup ini akan jadi hambar. Hidup ini jadi kering. Murid-murid merasakan bahwa dunia ini selama 10 hari tidak ada Tuhan. Manusia makin kian jahat. Mereka kerasa kering. Tidak disertai dengan mujizat dan pewahyuan. Tidak disertai dengan anugerahnya. Tapi untung mereka terus bertekun di dalam doa sampai Roh Kudus turun. Maka Petrus yang pengecut keluar dari 4 tembok gereja. Dia mulai menginjil, bersaksi, 3.000 orang diselamatkan. Dan kemudian tentara Romawi berkata, "Hei, lu ngomong lagi, lu nginjil lagi, gua bunuh lu." Kata Petrus, "Siapa takut?" Lagu baru berapa minggu yang lalu kau nyangkal Yesus, sekarang siapa takut? Kemudian betul Petrus khotbah lagi di mana-mana dan dia ditangkap dan dia dibawa ke Roma. Dia disalibkan dan waktu dia disalibkan dia berkata sama tentara Romawi, "Guys, kenapa lagi? Saya mau minta mati gaya baru." Bayangkan, udah disalib mau mati masih bertingkah. Kalau guru saya mati disalib kepala di atas kaki di bawah, saya minta sebagai muridnya nggak layak untuk mengikuti guru. Saya dibalik, kepala di bawah, kaki di atas. Tolong diputar. Saudara sebentar nanti pulang sebelum makan pagi atau makan siang. Coba saudara terbalik 2 jam. Latihan yoga di rumah, kaki di atas, kepala di bawah. Maka darah yang ada di kaki kita mulai mengalir di kepala. Itu rasa sakitnya seperti dirajam batu, seperti dijedotin sama tembok. Nah, waktu Petrus dibalik, darah mengalir di kepalanya, di otaknya. Itu rasa sakit, darah muncrat di hidung. Darah mengalir lagi, darah muncrat di telinga. Ketika darah mengalir ke kepala, darah muncrat di kedua lubang paku. Sejarah menulis bahwa Petrus matinya seperti teri ikan asin, kering. Tapi gak nyangka Yesus. Why? Karena ngalami Roh Kudus. Penting dalam hidup ini untuk kita ngalami Roh Kudus. Supaya ada kekuatan. Jangan gara-gara pria ganteng, wanita cantik. Karena umur udah tua. Dan mulai berkata, udah deh gak apa-apa. Selama gue laku, gue menikah aja sama dia. Jangan jual Yesus hanya sebuah pernikahan. Jangan jual Yesus hanya sebuah jabatan. Satu kali pada waktu kerusuhan terjadi di Ambon. Sekitar awal tahun 2000. Pasukan jihad mulai membakar gereja-gereja yang ada di kota itu. Dan kemudian mengepung satu gereja. Dan mulai menghancurkan semua peralatan yang ada dalam gereja tersebut. Dan menangkap kemudian pendeta bersama dengan anak pendeta. Kedua tangan mereka diikat. Dan kemudian pendeta ini mulai dipasang parang di lehernya. Dan berkata, "Kau sebut Yesus, kau kupancung. Tapi kau sebut Nabi saya, kau selamat." Tapi kemudian pendeta ini di depan anak yang kecil 10 tahun. Dia berkata, "Aku hamba Kristus." Parang bacok lehernya. Kepala gelinding di depan mata
anak kecil 10 tahun itu. Dia dalam keadaan ketakutan dan menangis. Kemudian parang mulai dipasangkan di leher dari anak kecil ini juga. Lalu hal yang sama, kepala jihad ini berkata, kau sebut Yesus, kau akan seperti papamu, kepalamu gelinding. Kau sebut Nabi saya, kamu akan selamat. Lalu kemudian anak kecil ini dengan segenap kekuatan, dia berteriak, Beta Laskar Kristus! Pertanyaan saya adalah, dari mana anak kecil ini punya keberanian? Parang di leher, dia gak nyangkal Yesus. Rupanya anak kecil ini bukan cuma taat ikut pergi ke sekolah minggu. Tapi anak kecil ini dalam hari-harinya selalu suka bergaul sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Tahukah saudara, seringkali kita menuntut orang lain berubah. Itu bukan tugas kita. Tugas mengubah seseorang adalah tugas Roh Kudus. Tugas kita adalah mendekatkan diri sama Tuhan. Maka Tuhan mulai merubah kita. Dan kita akan jadi sumber inspirasi untuk orang lain berubah. Tugas kita adalah mendoakan pasangan kita. Mendoakan musuh kita. Maka Roh Kudus mulai menjamah dan mengubah orang itu. Sama halnya saya bersama istri. Seringkali berkelahi, bertengkar. Waktu awal-awal kami menikah. Waktu awal kami berpacaran. Tapi yang terjadi, waktu kami mulai saling mendoakan. Waktu kami mulai mendekatkan diri sama Tuhan. Maka kami yang kasar jadi lemah lembut. Maka kami yang jahat jadi baik. Maka kami yang egois jadi selfless. Perubahan terjadi waktu Roh Kudus memenuhi kita. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.